Saya kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan lagi untuk ada memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kita mau memperhatikan lanjutan daripada pembahasan kita. Hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ke-10 tentang anak terang pasti penuh dengan Roh Kudus. Ayat-ayat yang terus menjadi sorotan kita adalah Efesus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan hari ini kita sudah masuk pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-21 dari Efesus pasal yang ke-5. Dan tema yang akan kita perhatikan atau subtema yang akan kita pelajari pada kesempatan diberkati ini adalah rendahkanlah dirimu dalam takut akan Kristus. Ini yang kita akan soroti pada pagi diberkati ini. Saya ajak kita untuk membaca kembali teks Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 21, baik sudah ada di layar LCD. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka bagian-bagian dari kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita menemukan banyak sekali kata rendahkanlah dirimu. Nah saudara, namun kata merendahkan diri atau rendahkanlah dirimu itu tidak berarti suatu sikap pesimistis. Saya ulang ya. Kata merendahkan diri itu tidak berarti sikap pesimistis atau sikap tidak percaya diri, atau sikap yang merasa bahwa bahasa yang mungkin lebih sederhana, beta nison bisa apa-apa. Bukan begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang yang memiliki sikap rendahkan diri itu karena merasa pesimis, tidak optimis, merasa saudaraku dia itu pokoknya paling-paling dari semua-semuanya. Akhirnya dia kehilangan identitas dirinya. Nah, ayat ini tidak bicara soal merendahkan diri dalam konteks pesimistis atau merendahkan diri dalam konteks tidak percaya terhadap diri sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi kata merendahkan diri, mari saya ajak kita untuk memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata hupotazo. Hupotazo itu di dalam bahasa Yunani itu berarti takluk atau tunduk karena ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Alkitab bicara tentang rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya, di dalam takut akan Kristus, itu sekali lagi memberi makna bukan kita ini pesimis, bukan kita ini tidak percaya diri, tetapi memberi makna ketundukan atau takluknya diri seseorang karena ada otoritas yang lebih tinggi di atasnya. Itu kata hupotazo. Secara hurufiah, kata hupotazo itu berarti saudara ada di bawah tangan orang lain atau ada di bawah kuasa orang lain. Itu secara hurufiah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan itu sekali lagi hidup yang memang harus menundukkan diri kepada otoritas,
hidup di dalam orang-orang percaya atau sebagai anak-anak terang, itu adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus pimpin orang itu, maka orang itu akan memiliki ketundukan, ketaatan, ketaklukan terhadap otoritas yang ada di atasnya. Klik. Dengan kata lain, kalau orang itu tidak memiliki ketundukan terhadap otoritas, itu sudah pasti dia tidak dipimpin Roh Kudus. Ya. Kalau orang tidak memiliki, saudara, ketundukan terhadap sebuah otoritas, hupotazo, pemberontak, pembangkang, tidak taat, itu sudah pasti itu orang tidak dipimpin Roh Kudus. Karena salah satu ciri orang yang dipimpin Roh Kudus itu dia memiliki ketundukan terhadap suatu otoritas. Nah, di manakah merendahkan diri itu dimulai diterapkan? Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks dari Efesus pasal yang kelima, maka kita mulai dari rumah tangga. Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 9. Nanti saudara mulai baca. Istri tunduk kepada suami. Nah itu saudara, itu otoritas itu. Ya. Jadi bicara soal merendahkan diri, itu adalah suatu penerapan yang dimulai dari dalam rumah tangga. Karena bicara soal otoritas, itu dimulai dari dalam rumah tangga. Dan rentetannya saudara bisa baca Efesus 5 ayat 22 itu sampai dengan Efesus 6 ayat 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah pada pagi hari ini kita akan membahas satu bagian saja. Ya, kita akan membahas satu bagian saja dari subtema merendahkan diri. Bagian yang kita bahas adalah bagaimana penerapan hidup merendahkan diri yang alkitabiah yang dikehendaki Tuhan. Ya, saudara, ketika kita bicara soal merendahkan diri karena dipimpin oleh Roh Kudus sebagai anak-anak terang, itu Alkitab mengajarkan dengan polanya, Alkitab mengajarkan dengan tatanannya, Alkitab mengajarkan dengan aturannya. Yang tadi saya katakan, dimulai dari rumah, dimulai dari dalam keluarga. Jadi orang kalau susun tunduk di dalam keluarga, itu pasti di luar berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang kalau biasa melawan, berontak di dalam rumah tangga, itu akan terbawa. Kemana saja itu orang akan tidak bisa tunduk kepada otoritas. Tidak akan bisa tunduk, tidak bisa merendahkan diri. Karena saudaraku, patokan awal Alkitab tidak mulai dari luar. Alkitab mulai dari dalam rumah tangga. Jadi mau tunduk, mau taat, mau taklukkan diri, mesti dimulai dari dalam. Kalau dari dalam tidak beres, di luar pasti tidak beres. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat beberapa penerapan seputaran tentang bagaimana kita merendahkan diri sesuai dengan apa yang Alkitab kehendaki. Seperti apa yang firman Tuhan mau, bukan yang kita mau ya, tapi yang firman Allah mau. Mari kita lihat mulai dari pertama. Saya tadi bilang mulai dari dalam keluarga. Ketundukan istri kepada suami, itu dimulai ya. Ketundukan istri kepada suami. Mari kita lihat teks di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri, dikatakan tunduklah kepada suamimu. Ya. Jadi merendahkan diri atau takluk atau tunduk itu dimulai dari saudara rumah. Istri mesti tunduk ke suami. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau istri yang tidak tunduk kepada suami, pasti susah. Itu mulai dari dalam saudara susah tunduk. Ini pasti di mana-mana tidak akan tunduk. Saudara, tidak akan taat, tidak akan takluk. Karena memang dari dalam rumah suami saja dia lawan, suami saja dia tidak tunduk. Saudara, padahal Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, saya mau berikan beberapa alasan
kenapa istri harus menundukkan diri atau merendahkan diri kepada suami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat beberapa alasan. Yang pertama, perempuan diciptakan karena laki-laki. Ingat, ini Alkitab yang bicara, bukan saya mau-mau. Saudara, perempuan diciptakan karena laki-laki, bukan laki-laki diciptakan karena perempuan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, perempuan atau alias istri terutama, ya, itu wajib tunduk kepada suami yang namanya laki-laki. Karena tidak ada laki-laki diciptakan untuk perempuan. Perempuan diciptakan karena laki-laki. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih, 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab amin. Amin. Berbahagialah yang lahir sebagai laki-laki. Ya, dan perempuan tidak bisa protes. Kenapa mesti jadi perempuan? Ya saudara, memang itu kehendak Tuhan, kedaulatan Allah. Lu mau protes, protes Tuhan Allah. Jadi Tuhan sudah bilang, tidak ada laki-laki diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ya. Karena itu alasan, saudara, kenapa kita mesti tunduk? Kenapa istri mesti tunduk kepada laki-laki? Karena jelas Alkitab bilang, perempuan diciptakan karena laki-laki. Itu alasan yang pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini orang tidak bisa protes karena soal cipta mencipta Tuhan Allah. Ya. Meskipun orang kalau mau mengandung, ya ada saran-saran dokter. Kalau mau melahirkan anak laki-laki harus katanya makan toge banyak dan segala macam. Itu kita pengusaha. Tapi kalau Tuhan bilang lu makan toge, makan daging, makan segala macam, tetap mau perempuan ya perempuan. Tidak ada orang bisa halangi. Itu kedaulatan Allah. Yang bisa menjadikan menciptakan manusia itu Tuhan. Jadi Tuhan punya wewenang, Tuhan punya kehendak. Dan karena itu saudara, Tuhan sudah kasih otoritasnya ada pada laki-laki, bukan ada pada perempuan. Otoritas itu ada pada laki-laki, terutama dalam konteks yang kita bahas adalah suami. Maka saudara, istri wajib tunduk, istri wajib takluk, istri wajib merendahkan diri kepada suami. Tidak bisa tidak. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, mengapa istri harus merendahkan diri atau tunduk kepada suami? Karena Adam yang lebih dulu dijadikan, barulah Hawa. Lihat ini ayat, saudaraku, 1 Timotius 2 ayat 13. 1, 2, 3. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Bukan Hawa lebih dulu, Adam lebih dulu. Maka laki-laki lebih dulu, suami lebih dulu. Adam itu perwakilan dari suami. Maka suamilah yang diberi otoritas. Adam yang diberi otoritas, bukan Hawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Selain saudaraku, itu yang ketiga, apa yang membuat saudara wanita atau istri harus tunduk merendahkan diri kepada suami? Karena laki-laki kepala istri, bukan istri kepala laki-laki. Nah, mari kita baca ini ayat, saudara. 1 Korintus 11 ayat 3. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini hakikat, ini sudah bukan hakikat, ini adalah tatanan, ini aturan, ini sudah tidak bisa dirubah-rubah. Sampai mati tidak bisa rubah. Laki-laki itu kepala dari perempuan, bukan perempuan kepala dari laki-laki. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan ada istilah STTI, suami takut istri. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak ada suami takut istri. Ya, karena istri itu bukan kepala, suami yang kepala. Suami yang ator, bukan istri yang ator. Jadi kalau ada istri yang tukang baator, itu sekali lagi, itu namanya tidak merendahkan diri. Itu namanya tidak takluk.
Kalau ada istri yang lebih sudah dominan, lebih berotoritas, lebih ambil kendali dalam rumah tangga, itu bukan, sekali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri yang merendahkan diri kepada suami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya ini orang tidak dipimpin Roh Kudus. Biar mau sekolah tinggi, biar mau jabatan tinggi, biar mau saudara yang terkasih dalam Tuhan keluarga ningrat, mau kaya raya, yang namanya suami tetap kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau umur lebih tua, ya ada kan wanita lebih tua dari pria menikah, tapi sekali lagi mau lebih tua tetap kepala suami, kepala laki-laki, tidak bisa dirubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu suatu tatanan yang kita tidak boleh lupa. Sebab kalau ini dirubah, kocar-kacir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ini dirubah, maka sekali lagi tidak ada lagi yang namanya pemimpin, otoritas sudah tidak ada lagi, kepala sudah tidak ada lagi. Ya. Itu maka bahaya. Coba bayangkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya tubuh tapi tidak punya kepala. Itu tidak mungkin. Anda tidak mungkin hidup. Saudara mati kalau tidak ada kepala. Hidup kekristenan itu begitu. Saudara, yang namanya merendahkan diri terhadap seorang terhadap yang lain, itu mesti mulai dari dalam rumah tangga. Rumah tangga yang hidup, rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang berjalan dalam kekristenan, itu rumah tangga yang suaminya kepala, laki-lakinya kepala, bukan perempuan. Ingat baik-baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak, biar hebat mau ke mana, tetap tidak merendahkan diri. Dan Alkitab sudah berkata, siapa tidak merendahkan diri, dia akan direndahkan. Alkitab sudah mengatakan, siapa tidak merendahkan diri, dia akan dihancurkan, dia akan dibinasakan. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak tahu otoritas, tidak tunduk dan tidak takluk kepada otoritas. Itu Tuhan tidak suka, saudara. Nah, itu dimulai dari dalam rumah. Jadi ingat baik-baik para istri. Hari ini saya tekankan, calon-calon ibu rumah tangga juga, semua wanita-wanita, entah itu saudara wanita karirkah, wanita non karirkah, wanita pengusahakah, wanita berpendidikankah, siapa saja kita yang namanya, kalau saudara dan saya sebagai wanita, ya, taulah bahwa Tuhan memang memposisikan kita sekali lagi bukan menjadi kepala, tetapi kita adalah, saudaraku, sesuatu bagian dari tubuh yang diatur oleh kepala. Semua otaknya ada di kepala, semua pengendalinya ada di kepala, semua yang mengatur ada di kepala. Tubuh bisa kerja karena kepala perintah, tangan bergerak baru tangan bergerak. Saudara, kalau saudaraku tubuh bisa berjalan karena ada kepala yang bekerja, bertindak. Kepala dulu ngomong, jalan baru jalan. Tidak ada saudara kepala bicara lain, tangan bicara lain, kaki bicara lain. Tidak mungkin. Yang namanya kepala, dia memegang kendali atas segala sesuatu. Itulah namanya saudara kepala. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ciri-ciri istri-istri yang betul-betul merendahkan diri atau tunduk. Seperti apakah istri-istri yang merendahkan diri dan tunduk itu? Yang pertama, mari kita melihat saudara dari ayat ini, Amsal 31 ayat 29 dan 30, itu bicara soal takut Tuhan. Itu istri yang tunduk, saudara. Mari kita lihat Amsal 31 ayat 29 sampai 30. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang merendahkan diri, istri yang tahu menundukkan diri kepada kepala suami, itu adalah istri-istri yang takut akan Tuhan. Bukan istri yang cantik, bukan istri yang molek, saudara, bukan juga hanya istri yang berbuat baik. Dikatakan banyak wanita telah berbuat baik, artinya takut akan Tuhan itu melebihi berbuat baik.
Karena kalau hanya sampai berbuat baik, banyak wanita bisa berbuat baik, tapi istri yang takut akan Tuhan itu tidak banyak. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang di luar sana, saudaraku, dia betul-betul buat baik terhadap suaminya, tetapi sekali lagi dia tidak menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah. Maka itu sebenarnya bukan istri yang merendahkan diri. Takut kepada Tuhan itu sebenarnya yang menjadi patokan dasar orang itu, saudaraku, merendahkan diri atau tidak. Karena kalau Tuhan saja dia tidak tunduk, apalagi kepada suami. Tuhan yang ciptakan dia saja dia tidak taat, apalagi kepada suami. Jadi itu impossible, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mesti dimulai dari, sekali lagi, takut akan Tuhan lebih dulu. Lihat ini Amsal 31 ayat 12. Takut Tuhan itu seperti ini. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Hari-hari ini nih viral di TikTok banyak sekali ya. Saya suka nonton antara suami dengan istri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Rata-rata yang video dimunculkan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, istri itu bikin baik kalau ada duit. Ya. Kalau duit tak ada, istri tidak buat baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nonton satu akun, ya saudara, suaminya pulang malam-malam, begitu buka pintu, istrinya sudah pegang sapu lidi di depan pintu. Ya saudara, kamu dari mana? Dia tanya begitu, istrinya tanya, saudara. Lalu dia bilang, saya tadi lagi kerja lembur. Tapi kan saya sudah kasih HP supaya kalau kamu kerja lembur bisa WA. Suaminya jawab, minta maaf, lowbat, ya, baterainya low karena saya tidak cas. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, istrinya bilang, kan saya sudah kasih power bank. Lalu saudara, suaminya bilang begini, aduh minta maaf saya lupa. Lalu istrinya bilang begini, tidak ada alasan. Kamu sudah datang terlambat, pulang terlambat, pasti kamu melakukan sesuatu. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu omong begitu, suaminya ragu saku, lalu kasih keluar 100.000. Begitu 100.000 keluar, di mata mulai menyala. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, dia pun nada mulai berubah. Bapak nggak apa-apa, pulang lama-lama nggak apa-apa, tapi WA dong, masa diam-diam aja? Ya, saudara, mulai agak menurun. Begitu lagi saudara, suaminya kasih keluar lagi lembaran yang kedua 200.000, dia tambah lagi menurun, saudaraku. Nggak apa-apa Pak, kalau kerja lembur tiap hari begini nggak apa-apa, bagus Pak. Ya saudara, begitu lagi saudara, suaminya kasih keluar lagi 3 lembar. Ya 300.000, oh dia tambah baik lagi. Papa, hari ini capek ya, badannya kesel ya. Dia mulai kasih tinggal tuh sapu lidi yang tadi dia mau pakai lapis. Jadi buat baik karena sekali lagi, karena ada uang. Buat baik karena ada sesuatu, itu bukan yang Alkitab katakan. Dikatakan dalam teks itu berbuat baik dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu ingat, tidak akan berbuat jahat kepada suami sepanjang umur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ini tidak berarti lalu suami melonjak, ya, lalu berarti suami mau seenaknya saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istri tetap harus pada porsi ini. Lalu bagaimana Pak, kalau istri saya, kalau suami saya itu memang kurang ajar dia, apakah saya harus berbuat baik terus kepada dia? Pertanyaannya harus buat baik terus. Jawabannya harus berbuat baik. Meskipun suami berbuat jahat terus. Saudara, tidak boleh tidak. Harus buat baik terus. Meskipun saya ulang, suami berbuat jahat. Tapi ingat, suami bikin jahat, dia bikin jahat, tidak boleh didukung kejahatannya. Kita berbuat baik bukan dalam hal mendukung kejahatannya. Ada orang salah ini dalam memberi arti ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, suami bikin jahat bukan berarti kita dukung kejahatannya, saudara, karena kita alasan harus buat baik kepada suami.
Saya kasih contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada suami yang tukang main judi. Saudara, istri tahu main judi itu tidak baik. Istri tahu bahwa main judi itu salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi istri pikir-pikir, kalau saya marah, saya berontak, aduh, nanti saya salah lagi. Ini firman Tuhan bilang kan harus berbuat baik kepada suami. Saudara, ya caranya bagaimana ini? Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, ya sudahlah. Kalau begitu, ya memang begitu, tapi mau bilang apalagi dia main KP ini kadang-kadang dapat juga ya, saya juga dapat nikmati ya, tidak apa-apalah ya saudara, tidak usah kita berkelahi di dalam rumah. Memang Alkitab tidak mengajarkan untuk kita berkelahi karena sesuatu kejahatan, tapi Alkitab tidak mau kita mendukung kejahatan. Alkitab tidak menginginkan kita mendukung kejahatan. Alkitab tidak mau, meskipun kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang, sekali lagi kepada suami yang tidak buat baik. Ya, itu tidak boleh dilupakan. Tidak boleh mendukung. Meskipun saya ulang, kita tidak bisa buat jahat kepada dia. Beda loh, berbuat jahat dengan mendukung kejahatan. Itu beda. Ya. Kalau berbuat jahat, itu kita bisa melakukan sesuatu yang anarkis. Begitu suami kita pulang mabok larut, kita tampilin dia, Bob! Lu kurang ajar, memang laki-laki tidak tahu diri. Itu buat jahat. Itu Alkitab tidak mau. Lalu bagaimana Pak? Dia pulang mabok. Biarkan dia pulang mabok. Saudara, biarkan dia pulang mabok. Lalu apa yang saudara mesti buat? Berdoa saja. Kasih tahu yang baik. Pak, kalau papa mabok terus nanti mama janda sedu. Kasih tahu begitu. Tidak boleh buat jahat. Tidak boleh. Tapi tidak mendukung kejahatan. Karena tidak mendukung kejahatan, kita ngomong, kita kasih tahu, Pak, jangan bikin itu. Ya, nanti mama janda sedu. Kasih tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu namanya tidak mendukung kejahatan, tapi bukan berbuat jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada laki yang masih isap rokok, saudara yang terkasih dalam, kita tidak boleh dukung kejahatan. Tapi ingat, tidak boleh buat jahat juga. Suami isap rokok, dia angkat abu rokok, dia puas masuk dalam teh dan kopi. Baru dia sama-sama, lu minum dalam nama Yesus. Itu buat jahat. Tidak boleh. Itu buat jahat. Tidak mendukung. Dengan kata lain, Anda mesti kasih tahu, Pak, ingat, Bapak isap rokok terus. Ma ingat Alkitab ngomong, jangan rusak tuh bait Allah. Kasih tahu, itu barang baik. Saudara, kita tidak mendukung kejahatan. Pak, Mama kasih uang gula, kasih uang kopi, tapi uang rokok minta maaf ya Pak. Mesti begitu, itu namanya tidak dukung kejahatan. Tapi ada istri, beli slov. Pak, Bapak, Mama sudah beli kasih 1 bulan punya, 1 slov. Itu dukung kejahatan. Saudaraku, itu yang namanya dukung kejahatan. Kita tidak boleh buat jahat kepada suami, tidak boleh. Tapi tidak boleh mendukung kejahatan yang dilakukan suami. Ada amin? Itu ingat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ingat. Dan ini bukan hanya berlaku buat suami istri, ini berlaku buat semua. Bahwa semua saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini apa? Ada kejahatan, kita tidak boleh balas, tapi tidak boleh dukung kejahatan. Saya ulang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan tidak boleh didukung. Terserah orang mau buat, terserah dia, tapi kita tidak boleh menunjukkan sikap dukungan kita kepada kejahatan. Ya. Berbuat jahat tidak boleh, jahat itu salah kita. Tapi dukungan kita terhadap kejahatan tidak boleh memang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 31 ayat 26. Ini takut Tuhan ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Itu orang takut Tuhan. Jadi dia membuka mulutnya dengan hikmat.
Tadi saya bilang, dia tidak balas kejahatan, tapi dia omong-omong tuh kata-kata satu-satu. Tetapi saudara yang terkasih dalam itu penuh pengajaran, penuh lemah lembut dalam lidahnya. Ya. Dia tidak mendukung kejahatan, tapi setiap kata-katanya itu memberi hikmat, memberi pengajaran. Bukankah tadi saya bilang itu bagian dari pengajaran? Saudara kasih tahu, bilang, Bapak jangan. Itu pengajaran, itu hikmat. Dengan lemah lembut, itu saudara. Itu wanita yang takut akan Tuhan. Ayat 15 lagi. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Itu istri yang tunduk, yang merendahkan diri. Saudara terkasih, ia bangun kalau masih malam, dia yang sediakan makanan untuk seisi rumahnya, dia yang membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Itu seorang ibu rumah tangga atau seorang istri yang takut akan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan lupa itu. Jangan berpikir bahwa saudara jadi wanita itu saudara jadi pembantu, bukan. Tapi itu memang kodrat yang Tuhan beri. Tugasmu sebagai wanita yang merendahkan diri, yang takut akan Tuhan, memang harus begitu. Mesti bangun pagi, mesti sediakan makanan untuk seisi rumah, mesti membagi-bagikan tugas dalam seisi rumah. Itu tugas daripada wanita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, awal-awal saya menikah, saya bersaksi, istri saya sempat protes, Bapak, kok enak laki-laki dibanding perempuan? Ya, saudara, kenapa? Kok perempuan mesti urus semua-semua? Bangun mesti malam, siapkan makanan, tetek bengek, semua harus perempuan yang urus. Saudara, laki-laki bangun kesiangan, ya saudara, tinggal makan, lalu kemudian berangkat, enaknya saja. Saudara, saya pakai bahasa bercanda. Kalau begitu, Mak, ya kita dua gantian, ya saya pakai rok lalu kemudian mama pakai celana. Ya saudara, nah ini kan kita tidak bisa rubah. Mau sampai kapan pun sudah begitu, laki-laki begitu, perempuan begitu, saya bisa rubah. Ya. Kok kita mau ke salah siapa? Tuhan yang cipta ketong, Tuhan yang sudah bikin begitu, Tuhan yang punya aturan macam begitu, Tuhan yang memberikan jobnya seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya seorang pendeta hamba Tuhan pernah bilang begini, suami yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu menghendaki istrinya mati lebih cepat. Lah ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia suka kerja istri pembagian, itu berarti dia mau supaya dia istri mati lebih sedu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya karena kalau istri sudah tidak kerja di pembagian, itu sama dengan mati, sudah tidak ada lagi. Maka tidak ada alasan wanita yang takut akan Tuhan, dia mesti mengerjakan tugasnya. Ayat 27 dari kitab Amsal pasal 31, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Itu wanita, itu istri. Jadi saudara, sekali lagi, ketundukan daripada istri itu diwujudkan dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan takut kepada Tuhan itu Amsal 31 itu menerangkan banyak, ya. Saya cuma cuplik beberapa ayat saja dari kitab Amsal pasal 31. Jadi itulah wanita, itulah yang namanya ketundukan. Kalau ini Amsal 31 ini tidak dilakukan, saudara terkasih, kan tadi kita kunci dengan ayat yang ke-28 sampai ayat 29 sampai 30. Itu kan terakhir, ayat terakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mulai ayat yang pertama dan seterusnya itu tidak dikerjakan, maka itu bukan takut akan Allah. Nah, ketundukan itu dibuktikan sekali lagi dengan takut akan Tuhan. Itu ciri daripada wanita yang tunduk atau istri yang merendahkan diri. Yang kedua, apa ciri daripada istri yang merendahkan diri atau tunduk? Dia berpakaian sopan dan terhormat. Ya. Dia berpakaian sopan dan terhormat. Itu istri yang merendahkan diri dan tunduk. Mari kita lihat ayat. Jadi pakaian saudara itu menunjukkan bahwa saudara itu merendahkan diri atau tidak. Ya. 1 Timotius 2 ayat 9. 1, 2, 3.
Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi saudara, wanita yang merendahkan diri itu terlihat dari cara berpakaiannya. Ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh ikat rambut wanita. Ayat ini tidak boleh berarti bahwa berarti emas tidak boleh pakai, mutiara memang tidak boleh pakai, pakaian mahal tidak boleh pakai. Bukan, saudara. Kalau kita memperhatikan konteks, ya, ini ayat ini Paulus bicarakan kepada orang-orang di Efesus. Nah, saya mau terangkan dulu ini bagian supaya kita jangan salah arti, saudara. Di Efesus itu waktu itu banyak wanita pelacur. Nah, wanita pelacur atau wanita-wanita sundal di Efesus itu punya ciri atau lifestyle, cara berpakaian yang modelnya seperti itu. Mereka suka pakai pakaian yang, saudaraku, yang orang sekarang bilang mini-mini alias tidak pantas. Mereka kemudian saudara kepang-kepang rambut, mereka pakai emas menyala-menyala, mereka pakai mutiara, dan mereka tidak mau pakaian murahan. Para wanita sundal atau para perempuan cabul itu di Efesus. Makanya Paulus memberikan penekanan kepada wanita-wanita yang beribadah supaya kamu punya beda dong, jangan kamu sama. Kenapa? Sebab kalau kamu pakaianmu sama, cara berdandanmu sama, nanti orang pikir kamu juga perempuan sundal, kamu juga perempuan pezina, kamu juga wanita asusila. Makanya Paulus bilang kamu tidak boleh pakaian seperti mereka. Maka konteks sekarang kita begini, tidak boleh pakaian seperti wanita-wanita di KD, tidak boleh. Sebab nanti orang tidak bisa bedakan mana ibu rumah tangga yang takut Tuhan, mana perempuan yang bergereja dengan perempuan yang di KD. Jadi kalau saudara sering ketano, bandingkanlah cara berdandan saudara dengan mereka. Kalau 11, 12, nah itu parah. Saudara, karena ada istri yang diganggu oleh laki-laki lain karena gara-gara cara berpakaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena cara berpakaian, makanya mesti beda dong. Kalau perempuan di KDC rambut merah, hijau, kuning, biru, segala macam, kamu jangan ikut cat rambut juga. Hampir-hampir kita tidak bisa bedakan mana KD dan mana kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti beda dong. Kalau yang di KD pakai roknya itu sampai di atas lutut, bahkan bukan di atas lutut, di atas paha. Lutut itu masih di sini, dia punya di sini nak. Itu kan gila. Maka kita tidak boleh begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti beda dong. Ya, kita ini kan perempuan-perempuan yang beribadah. Perempuan-perempuan yang beribadah itu beda. Kalau perempuan-perempuan sundal itu ada tato di bagian perut buncitnya itu, saya lihat kadang-kadang saya juga aneh, perut subuncit lagi, tato naga lagi di situ bagian perut. Ya, karena saya kan pitana tuh suka lihat dong pakai baju kan setengah begini, separuh tato di sini, tato di sini, tato di mana-mana. Itu perempuan sundal, jangan bikin begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan beda dong. Nah, cara berdandan kita itu menunjukkan rasa hormat kita, rasa tunduk kita kepada kepala. Rasa hormat kita kepada sudah suami, merendahkan diri kepada suami itu ditunjukkan dengan cara berpakaian. Tidak boleh lupa itu. Maka biasa-biasakanlah diri saudara. Habis berpakaian itu tanya sama suami, Pak, ini bisa kosonde, pantas kosonde. Tanya saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau dia kasih masukan,
Anda jangan bilang pakai ini salah, pakai itu salah. Jangan, saudara. Itu saran baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Karena kadang-kadang protes suami terlalu banyak, ada istri yang akhirnya dia tidak mau dandan. Ya. Dia bilang biar sudah beta kamu mau begini sah. Ya. Pakai daster tiap hari. Bukan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi pantas. Tidak boleh sama. Itu cara kita tunduk kepada suami. Yang ketiga, saudara. Selain takut Tuhan, cara berpakaian. Orang yang tunduk dan merendahkan diri kepada suami atau istri yang tunduk merendahkan diri, itu dia menjaga kekudusan hidup. Maka istri yang tunduk tidak mungkin jadi pelakor. Istri yang tunduk tidak mungkin selingkuh. Istri yang tunduk, saudaraku, tidak akan menajiskan kehidupan rumah tangganya. Tidak mungkin. Tidak ada pria lain, tidak akan ada. Karena dia betul-betul merendahkan diri, dia hormat kepada suami, dia tunduk kepada suami. Dengan cara apa? Menjaga kekudusan hidup. Jangan seperti istri Potifar. Yang Potifar bangun jalan, lalu kemudian dia foya berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat Amsal 7 ayat 18-19. Mari jemaat saja kita baca teks ini. 1, 2, 3. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia tidak dalam perjalanan. Bapak ada pikir jauh. Jadi datang sudah. Ada tunggu di dalam rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hati-hati nih. Suami tidak di rumah sedang dalam perjalanan jauh. Lalu ini wanita bilang marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Mari bersama-sama menikmati asmara dikatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi pelakor itu sebelum ada ayat ini sudah ada. Ya. Saudara terkasih, tukang-tukang selingkuh sebelum ada, ayat ini sudah ada. Meskipun suami mungkin tukang selingkuh, tapi istri tidak boleh. Jaga kekudusan rumah tangga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tetap. Ya, tidak boleh. Itu cara Anda menghormati suami. Makanya saya bilang tadi, kalau orang sudah tidak menghormati suami, bahaya. Pasti hancur rumah tangga. Rumah tangga pasti hancur. Kalau istri susah takut Tuhan, ya, istri susah bikin dia mau-mau sendiri. 2, dia pakaian suarba biru. 3, kekudusan dia susah jaga. Mana ada rumah tangga bisa bertahan dengan hal seperti itu? Pasti hancur. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin. Karena itu ingatlah baik-baik hari ini sekali lagi. Istri wajib tunduk kepada suami. Tidak boleh lihat sisi suaminya, karena beda. Suami tanggung jawab dengan Tuhan Allah. Saudara punya kepala adalah suami. Itu beda. Suami pun kepala atas. Nah, jadi jangan rubah-rubah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak boleh bilang, kok dia tidak bikin buat saya. Itu dia pun dan Tuhan. Ada orang suka tidak tahu bagaimana hierarki. Hierarki itu tatanan, saudara. Jadi tidak bisa rubah. Kalau di kantor misalnya sudah ada kepala, wakil kepala, staf. Saudara, nanti kita sampai di bagian keempat itu, bicara soal itu, saudara. Tidak bisa lu staf, lu bawahan, lu atur kepala. Tidak bisa, biarpun kepala bikin salah. Di atas kepala ada lagi yang lain yang akan atur dia. Jadi lu sana bisa atur dari bawah naik atur di atas. Itu menyalahi, dan itu menyalahi Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya di ini negara ini, saudara terkasih dalam Tuhan, orang boleh bersuara, orang boleh menyatakan pendapatnya, ya, saudara terkasih dalam protes, demo segala macam. Tapi kan keputusan bukan ada di demo, keputusan bukan ada pada kita berteriak kiri kanan yang tidak jelas di pinggir jalan itu. Itu hanya sekedar menyampaikan aspirasi kita, luapan kita, tapi keputusan tetap ada di atas. Presidennya nanti toki palu, dia bilang apa ya itu sudah. Sana udah bisa kunghe kiri kanan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu aturan. Itu yang namanya hierarki. Hierarki itu tidak bisa dirubah. Baik di dunia sekuler, di dunia rohani sama. Hierarki tidak bisa dirubah. Itu tatanan. Makanya saudara, dalam konteks ini saya bicara suami istri. Ingat, istri tidak bisa. Lu mau apapun tidak bisa, lu tetap istri. Soalnya bisa protes di suami, kikak-kikak tidak bisa. Padahal lu hanya protes kiri kanan. Keputusan suami tetap. Suami berurusan dengan kepalanya. Begitu lu putus salah, bapak di atas sentoki lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kedua, dalam penerapan soal merendahkan diri, Alkitab bicara soal jemaat atau gereja atau orang Kristen atau siapa saja kita yang percaya kepada Tuhan, mau pendeta kah, mau majelis kah, mau jemaat, semua tunduk kepada Kristus karena dia kepala. Jemaat tunduk kepada Kristus, kata Alkitab. Tidak ada yang tidak boleh tunduk kepada Kristus. Kristus di atas segala-galanya. Mari kita lihat ayat ini. Efesus 5 ayat 24. 1, 2, 3. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, sampai situ saja. Saya mau garis bawah itu kalimat. Jadi jemaat itu wajib tunduk kepada Kristus. Tidak boleh tidak tunduk kepada Kristus. Nah, bagaimana cara penundukan kita kepada Kristus? Ini ciri-cirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang yang mau tunduk kepada Kristus, klik. Yang pertama, mereka pasti hidup di dalam yang namanya pertobatan. Jadi pernyataan kita tunduk kepada Tuhan atau merendahkan diri kepada Tuhan itu saat kita hidup di dalam pertobatan. Waktu saudara menyatakan diri saudara bertobat, berubah, tinggalkan hidup lama, tinggalkan masa lalu, itu sebenarnya sedang menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Kristus, Sang Penebus dosa, Roh Kudus yang menolong kita sekalian. Itu kita sedang menyatakan hormat kita kepadanya dengan cara hidup bertobat. Dengan kata lain, orang kalau tidak bertobat, dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak, saudaraku, tunduk kepada Tuhan. Lihat ayat ini. Matius 18 ayat 3 dan 4. Ya, jemaat 1, 2, 3. Lihat, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Lalu ayat 4 bilang apa? 1, 2, 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah. Jadi bertobat itu dikaitkan dengan merendahkan diri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen tidak hidup di dalam pertobatan, itu sama saja dengan tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan. Saudara, ya. Jadi kalau suami dia susun tunduk, Tuhan dia susun tunduk, apalagi ya saudara, yang lain sepak buang. Ya. Tuhan itu sudah tidak tunduk lagi. Jadi orang kalau sudah tidak bertobat, itu hidupnya sekali lagi sudah tidak mungkin taat lah, tidak mungkin tunduk. Saudara, karena Tuhan sendiri sudah tidak takut. Kenapa dia bilang anak kecil? Karena anak kecil itu pasti selalu tunduk taat kepada orang tua, itu pasti. Saudara, makanya kita itu diibaratkan seperti anak kecil. Anak kecil itu apa yang diomongin dia ikut, apa yang diperintahkan dia ikut, dia tidak akan bantah. Itu anak kecil. Saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam pertobatan. Kalau saudara betul-betul tunduk kepada Tuhan. Jadi bukan kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa dan segalanya itu, ya. Kamu menyanyi hormat bagi Allah Bapa, tapi kalau tidak tunduk, tidak taat, tidak bertobat, ya itu percuma. Tidak ada arti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada arti. Makanya hidup itu butuh yang namanya pertobatan. Ya, pertobatan itu menjadi penting. Ciri yang kedua, kapan kita dinyatakan tunduk kepada Tuhan atau merendahkan diri kepada Tuhan. Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Kalau kita menjadi pelayannya, mari kita baca. Matius 23 ayat 11 12.
Begini firman Allah, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi merendahkan diri dalam konteks ini harus menjadi pelayan. Harus menjadi pelayan, saudara. Bukankah kita di dalam pekerjaan Tuhan? Namanya pekerjaan Tuhan. Kalau ada pekerjaan itu berarti ada yang namanya pelayan. Ya. Makanya semua kita disebut pelayan-pelayan Tuhan. Melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan itu interpretasinya itu kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Mendoakan orang, kunjungi orang, saudara, bersaksi kepada orang, menolong orang yang susah. Itu kita sedang melakukan yang namanya pelayanan. Dan itu bukti kita merendahkan diri, kita tidak meninggikan diri, saudara. Merendahkan diri itu dibuktikan dengan ketika kita melakukan yang namanya pelayanan. Menjadi pelayanan, menjadi orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar, yang hebat, yang luar biasa ini. Itu ketika kita sekali lagi mau menjadi pelayan. Kalau kita tidak mau jadi pelayan, ya kita sebenarnya sedang menyombongkan diri kita, menunjukkan bahwa kita tidak layak jadi pelayan. Saya pernah bilang kan, orang kalau disuruh jadi penerima tamu di gereja itu susah. Padahal itu jadi pelayan yang akan membawa dia ditinggikan. Ya, itu menjadi pelayan yang akan membuat saudara ditinggikan. Orang disuruh untuk ngepel gereja, bersihkan gereja, itu orang anggap itu pekerjaan yang terlalu remeh-temeh. Padahal itu yang membuat saudara seakan ditinggikan. Siapa yang mau jadi pelayan? Banyak orang hanya mau dilayani, tapi tidak mau melayani. Banyak orang maunya dilayani. Memang dilayani itu enak, tapi kalau melayani tidak mau. Karena memang melayani itu butuh pengorbanan. Melayani itu butuh yang namanya saudaraku merendahkan diri. Melayani itu butuh yang namanya saudara terkasih dalam Tuhan, kita berkorban. Sebab kalau tidak berkorban tidak bisa melayani. Ulang-ulang saya bicara ini, tapi saya ulang lagi. Adakah orang yang mau? Memang sekarang tidak terlihat. Sekarang orang anggap itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak diperhitungkan. Tapi sebenarnya itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhitungkan, itu yang Tuhan catat, itu yang Tuhan mau. Jangan lupa, itu cara kita merendahkan diri. Jadi pikir-pikirlah, sudahkah kita melakukan bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita atau belum? Atau kita sementara sedang menjadi orang-orang yang hanya mau dilayani, mau dilayani, mau dilayani. Saudara, ciri yang ketiga dari orang yang merendahkan diri sebagai jemaat, dia pasti mencari Tuhan. Dia pasti akan mencari Tuhan. Perhatikan Yakobus pasal 4 ayat 8 dan ayat 10. Mari kita lihat teks ini. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ayat 10, jemaat 1, 2, 3. Jadi orang paling malas gereja itu orang paling sombong, saudara. Ya, karena orang kalau dekat kepada Tuhan itu tanda dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang kalau cari Tuhan itu jemaat yang sekali lagi tahu bahwa Tuhan itu dihormati, Tuhan itu ditinggikan, Tuhan itu segalanya. Makanya dia rajin, dia ibadah karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mendekatlah kepadaku, itu ayat tadi mengatakan. Ya.
mendekat, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadi ingatlah, saudara, semakin Anda setia ibadah, itu semakin Anda menghormati Tuhan. Semakin Anda beribadah, semakin Anda menyatakan rasa ketundukan saudara kepada Tuhan. Jadi tunduk itu satu, bertobat. Dua, tunduk itu sekali lagi ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang mau menjadi pelayan-pelayan. Lalu yang ketiga, waktu saudara dan saya mau menjadi orang Kristen yang terus beribadah, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, itu tanda kita sebenarnya sedang merendahkan diri kita, menundukkan diri kita. Kita sedang menaklukkan diri kita kepada otoritas yang ada di atas kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa karena Dia saja yang layak, maka saudara datang mencari Dia. Itulah orang-orang yang merendahkan diri. Ada amin? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ciri-ciri orang yang merendahkan diri. Jadi saya ulang, istri tunduk kepada suami. Dua, jemaat tunduk kepada Kristus. Ciri-cirinya semua saya sudah tunjukkan, ayat-ayatnya jelas. Yang ketiga sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak tunduk kepada orang tua. Nah, itu jelas. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Itu adalah penundukan diri. Saudara, itu yang namanya merendahkan diri. Itu yang Alkitab bilang. Mari kita baca ayat Efesus 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak, taatilah atau tunduklah, taatilah, rendahkanlah dirimu kepada siapa? Orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Diulangi lagi, hormatilah. Itu jelas. Saya belum pernah temukan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan orang tua hormatilah anakmu. Tidak ada. Atau tunduklah kepada anakmu. Tidak ada, karena memang tidak bisa hierarki. Saya ulang lagi, hierarki itu namanya. Suami tunduk istri. Istri tunduk suami. Sudah salah ya. Istri tunduk suami. Jemaat tunduk kepada Kristus. Anak tunduk kepada orang tua. Itu tidak bisa rubah sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ingat baik-baik. Kita harus tahu menempatkan itu. Ya. Kita di kantor atau di tempat kerja bisa kita atasan. Tapi karena kita posisi anak, waktu sampai rumah jadi anak kita. Meskipun di kantor kita sering perintah-perintah orang, tapi begitu sampai di rumah, kita tidak bisa perintah mama kita. Kita tidak bisa perintah bapak kita. Yang bisa perintah kita pembapak dan kita pemama. Itu beda itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi ada tatanannya, ada hierarkinya yang kita tidak boleh lupakan. Itu Alkitabiah. Jadi orang kalau sudah lupa ini, itu dia berarti sudah hidup sombong. Hidupnya sudah meninggikan diri. Hidupnya sudah tidak lagi tunduk dan taat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kita mau karmana pun yang namanya anak tetap anak. Tetap hormat, tetap tunduk. Sekalipun kadang-kadang orang tua salah, tapi anak mesti tetap tunduk, taat. Tapi saya ulang, orang tua salah bukan anak mendukung kesalahan orang tua. Orang tua bikin jahat bukan anak mendukung kejahatan. Tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun anak tidak boleh ikut kejahatan orang tuanya. Itu ada dalam kitab Yehezkiel. Saya lupa pasal berapa ya. Tapi ayatnya ada. Yang di situ dikatakan, janganlah kamu ikuti perintah ayahmu dan ibumu. Ya, tunduklah dan takutlah kepada perintah Tuhan. Itu Yehezkiel mencatat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ada
ada saat di mana anak memang tidak boleh tunduk kepada orang tua dalam konteks, sekali lagi, tidak boleh mendukung dosa, tidak boleh mendukung kejahatan, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh lupakan. Saya bersaksi kepada saudara, bapak saya datang ke sini ya, berapa bulan yang lalu, saudara. Lalu karena masalah rumah tangga, saya bersaksi, saudara. Lalu bapak bilang tidak bisa lagi, beta susun bisa lagi. Ya. Dalam khotbah saya di tempat ini bapak tuju dengar, dan saya tidak pele pala, saudara. Saya kasih tahu, tidak boleh. Mau masalah model apapun, berdamai. Kembali rumah tangga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya di Jawa dengan istri. Bapak telepon. Ben, Bapak sudah dapat nona baru nih. Saksi saudara, ini mungkin kenyataan ini. Lalu saudara pikir saya ini kenyataan. Lalu saya bilang, Bapak, saya tidak bicara sebagai anak, tapi saya bicara sebagai hamba Tuhan. Saya bilang begitu di handphone. Saya bicara sebagai hamba Allah. Dan firman Tuhan bilang jangan. Tidak boleh ada yang namanya perzinahan. Saya bilang tidak boleh, Alkitab tidak menghendaki. Saya bilang sekali, Bapak, saya tidak bicara sebagai anak, tapi saya bicara sebagai hamba Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, Bapak Tosan peduli beta, satu kali kemudian dia WA beta. Siapa berani menentang saya akan blokir nomornya. Siapapun dia, saya tidak mau tahu. WA itu masuk. Lalu saya jawab santai. Saya bilang, Bapak, yang namanya anak dan ayah tidak bisa dipisahkan. Bapak dan anak tidak bisa dipisahkan. Saya tetap mengasihi, menghormati Bapak. Saya begitu, saudara. Tapi minta maaf Bapak, dalam hal yang namanya tidak benar, beta mus omong apa adanya. Setelah itu beta kirim, dan mulai itu Bapak tua langsung blokir nomor. Tapi saya bersyukur, saudara, Roh Kudus itu kerja terus. Saya dengar, saudaraku, nomor sudah tidak nyambung lagi. Tapi saya dengar, saudaraku, dari saudara ya, dari Alor datang kemarin waktu nikahnya Ken. Dia bilang, Bapak sudah kembali di Sumatera. Haleluya. Dia sudah kembali ke istri. Saudara, wah, berarti saya bersyukur. Meskipun waktu saya menyampaikan mungkin dia tidak terima baik. Ya. Tapi saya menyatakan apa yang kebenaran katakan. Sebagai orang tua dia terasa mungkin anak kecil nasihat beta. Saudara, tapi kan saya bilang saya tidak bicara sebagai anak. Karena anak mus hormat terhadap orang tua. Anak mus tunduk terhadap orang tua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur dia kembali pilih istri. Ya, saya doa supaya dia yang kembali datang lagi. Kalau dia kembali datang pun dia bawa dia istri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada kompromi dalam hal yang namanya kejahatan, dosa tetap dosa. Yang namanya kenajisan tetap najis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya bicara begitu. Datang beberapa kali saya tidak peduli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya tidak peduli. Saya duduk santai-santai. Salam, salam biasa. Ya, tapi saya tidak suka dengan tindakan-tindakan dosa. Saya bikin action. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah. Jadi kita sebagai anak tetap mesti tunduk. Namanya ayah, namanya mama, tidak boleh lawan. Tidak boleh, karena kalau kita lawan itu berat. Ini saudara lihat, saya mau tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita. Ya, ciri-ciri anak-anak yang merendahkan diri dan tunduk. Mendengar didikan orang tua. Jadi orang tua kalau didik itu dengar baik-baik.
Dengar, kadang-kadang didikan orang tua itu sangat berat, sangat tegas, bahkan kadang-kadang berupa hajaran, hantaman. Mari kita baca beberapa ayat ini. Amsal 13 ayat 1. 1, 2, 3. Seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Maksudnya anak itu yang tidak dengar hardikan. Mungkin ayah kadang-kadang mendidik dengan hardikan. Hardikan itu berarti kata-kata yang cukup keras. Lihat next, lanjut. Amsal 22 ayat 15. 1, 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tongkat, lihat, tongkat itu sampai kayu. Jadi bukan pakai suara lain, ini pakai kayu. Kadang-kadang kayu, hantaman itu bikin saudaraku kebodohan itu diusir. Makanya kita sebagai anak harus dengar. Orang-orang muda jangan bantah. Kalau orang tua ajar, kalau orang tua didik, mesti dengar. Lihat ayat selanjutnya. Amsal 19 ayat 18. 1, 2, 3. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajar. Dan jangan coba-coba anak bilang bapak pukul karena susama besar dengan bapak, lalu bebalik lu ini anak sial. Ayat ada, saya kasih tunjuk saudara lihat ini. Lihat, lanjut, next. Amsal 29 ayat 15. 1, 2, 3. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Next, ayat ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang berikut ini. Ini saya mau singgung ini, saudaraku. Jadi jangan coba-coba ya. Tidak boleh kasar terhadap orang tua. Meskipun bapak supukul, mama supukul, tidak boleh kasar. Dia orang tua tidak boleh. Mesti tetap lemah lembut, nyantai. Meskipun tadi saya bilang susama besar, tapi sonde boleh lawan orang tua. Tidak boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Kakol, boleh harusnya. Tidak boleh kasar terhadap orang tua. Lihat ayat ini. Keluaran 21 ayat 15. 1, 2, 3. Coba naik tangan sudah. Anak yang pukul bapak dan ibunya, ayat itu bilang, mati dia. Hukum mati. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, tidak boleh. Jadi kadang-kadang saya ulang ya, orang tua tuh bisa pukul kita dengan keras, hajaran yang begitu, didikan yang begitu keras, karena sekali lagi dalam konteks takut Tuhan. Atau mungkin ada bapak dan mama yang ajar yang tidak betul, saudara. Ajar untuk melakukan kejahatan, tapi juga tidak boleh balas pukul. Bisa boleh hindari, bisa boleh lari, bisa boleh saudaraku tidak boleh hadapi dia, tidak boleh respon dia, lari. Kadang-kadang kan orang tua emosi, tapi emosi yang salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, sehingga dia pukul anak harba biru. Nah, itu kita hindari, lari, tidak boleh balas. Jangan lu keluar, lu sutua mampus lu. Jangan. Pasti mati. Alkitab bilang. Next. 17. 1, 2, 3. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti hetua sutua mau tahu diri. Jangan. Anak-anak tidak boleh ngomong begitu. Anak-anak tidak boleh. Tidak boleh. Itu Alkitab bilang tidak boleh. Itu mengutuki ayah dan ibumu, kau pasti dihukum mati. Jadi tidak ada. Anak-anak misalnya boleh kasar. Itu tidak menghargai otoritas. Anak-anak yang begitu tidak menghargai otoritas. Dan anak-anak begitu, sekali dia bapak, mama saja tidak hargai yang melahirkan dia. Apalagi orang lain. Dia sepak buang. Saya tidak percaya orang yang saudaraku paling berkorban untuk kita. Orang yang paling berkorban untuk kita kan bapak mama. Sementara bapak mama kita tidak hormati. Nah itu karena mana? Orang lain yang tidak baru ketemu besar ini. Next. Ulangan 27 ayat 16. 1, 2, 3.
Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jangan anggap rendah. Meskipun mungkin kau S3, dia cuman S teler. Tidak boleh bilang bodoh mau mati, tidak boleh. Jangan pandang rendah ibu dan bapakmu. Itu kata Alkitab, tidak boleh. Next, sudah terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir ini. Otoritas adalah atasan dan bawahan. Bawahan tunduk kepada atasan. Itu otoritas. Itu sampai mati juga tidak bisa berubah. Jadi saya ulang, yang tidak bisa berubah ini ada 4 ini. Satu, ingat, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai mati istri mesti tunduk kepada suami. Sampai mati saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat harus tunduk kepada Kristus, kepala gereja. Sampai mati anak harus tunduk kepada orang tua, tidak boleh tidak. Dan sampai mati juga saudara, bawahan harus tunduk pada atasan, tidak bisa tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Bawahan harus tunduk kepada atasan. Lihat ayat ini, Efesus 6 ayat 5. Sama-sama, 1, 2, 3. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Atasan tidak boleh dilawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan dalam segi kehidupan kita ini, kita pasti ada atasan. Mau tidak mau pasti ada. Pasti ada atasan. Saya ada atasan, namanya Badan Pengurus Daerah. Saya ada atasan, namanya Badan Pengurus Wilayah. Itu atasan. Dan saya tidak bisa lawan mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa lawan. Di kantor ada kepala kantor. Di dunia kita masyarakat ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada atasan-atasan kita. Dan kita tidak bisa tidak taat kepada mereka. Kita mesti tunduk dan taat. Itu kata firman Allah. Gentar, dengan tulus hati, sama seperti kepada Kristus. Jadi kalau orang sudah tidak tahu ini hierarki, sembarang hidup. Di mana-mana dia mau dia ngatur. Wih, ini berat. Ada orang model begitu. Di mana-mana pokoknya dia semua. Dia anggap di organisasi juga dia rumah, di rumah juga dia pun organisasi, pokoknya dia baik semua habis. Nah, orang begini sekali lagi, dia tidak merendahkan dirinya, dia tidak mengerti arti otoritas, dia tidak mengerti arti namanya hupotazo. Tunduk di bawah otoritas. Hidup kekristenan tidak bisa lepas dari otoritas. Itu penting. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan otoritas itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Otoritas itu tidak bisa. Sampai tadi saya sudah bilang, sampai kecuali putus napas. Katanya tidak bisa. Itu kalau kita lupa, itu hidup kocar-kacir, liar kita jadinya. Orang Kristen yang tidak hidup dalam otoritas itu jadi liar, jadi sombong, jadi tidak tahu menghargai orang, jadi tidak tahu mana, saudaraku, koridornya. Itu kalau sekali lagi tidak hidup di dalam hupotaso itu. Anak-anak Tuhan, jangan lupa itu. Ya. Tidak bisa. Kalau sudah tidak lakukan itu, sudah tidak dipimpin Roh Kudus. Karena tidak ada Roh Kudus pimpin orang berontak. Tidak ada. Roh Kudus tidak ada pimpin orang untuk melawan. Roh Kudus tidak ada pimpin orang yang model begitu. Tidak ada. Tunduk dan taat. Hari ini sekali lagi, kalau saudara betul-betul hidup dipimpin Roh Kudus, mari jangan lupa ini. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dalam konteks, saya ulang lagi, suami, istri, orang tua, anak,
jemaat Kristus, atasan bawahan. Itu mesti tahu. Kalau sudah tahu itu, hidup jadi baik. Tuhan senang orang begitu. Tuhan tinggikan orang-orang seperti itu. Tuhan berkati itu orang-orang model begitu. Secepat saja beberapa ciri-ciri orang yang tunduk kepada atasannya. Bawahan tunduk kepada atasan. Yang pertama pasti dia bekerja dalam ketaatan. Pasti. Dia bekerja di dalam ketaatan. Next, saya bacakan ayat ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja. Artinya mesti sungguh-sungguh. Taat itu saudara memberi respon ciri yang sungguh-sungguh mau bekerja, ya, mau melakukan apa yang diperintahkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, dia lakukan itu, bekerja dalam ketaatan. 2. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku yang dinyatakan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Jadi orang yang taat bekerja itu tidak bisa lepas dari aturan dan tanggung jawab. Itu pasti. Itu pasti ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi orang kalau namanya dia tunduk kepada atasan, ada aturannya. Ada yang namanya saudaraku tanggung jawabnya yang dia akan kerjakan. Itu pasti. Dalam bekerja. Next, ciri bawahan tunduk kepada atasan. Saudaraku, bekerja dalam takut akan Tuhan. Itu. Saudara lihat ayat ini, Alkitab berkata, ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Takut Tuhan itu penting. Jadi kita bukan hanya takut atasan, tapi takut Tuhan. Ya, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tunjukkan beberapa ayat tentang takut Tuhan. Mazmur 19 ayat 9, lalu Amsal 8 ayat yang ketiga saja. Kita baca itu ayat Amsal 8 ayat 13. Klik. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu orang yang tunduk kepada atasan. Jadi dia akan kerja sesuai dengan aturan, takut Tuhan, ya. Jahat-jahat dia tidak mau buat, congkak, sombong, tingkah laku jahat dia akan hindari itu. Itu orang Kristen yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Bekerjalah yang terakhir dengan iman. Itu ciri. Iman. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah dikatakan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bekerja itu pakai iman. Ya. Atasan suruh apa, lakukan sah. Meskipun kadang-kadang saudara apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Tapi sebagai bawahan, syukuri saja. Karena Tuhan tahu memberkati orang dengan cara-cara Tuhan. Tuhan tahu memberkati orang dengan cara-caranya. Jadi saudara, kita tidak perlu protes. Kita tidak perlu saudara yang terkasih dalam Tuhan bilang, beta kerja begini, kok kamu bayarnya begini. Ya perjanjian ini seperti apa ya? Sudah ikuti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu memberkati orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan takut Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan aturan tanggung jawab. Tuhan pasti akan memberkati orang itu. Tuhan punya bagian yang ditentukan bagi kita. Makanya jangan heran kalau orang-orang itu hidup sungguh-sungguh bekerja dengan tahu menghargai atasannya, orang-orang itu diberkati dengan luar biasa. Nah hari ini sekali lagi, ini bagian-bagian yang kita tidak boleh lupakan dalam merendahkan diri. Ya, jadi semua ini kalau kita taati, kita lakukan, hidup kita pasti menyenangkan Tuhan. Kalau hidup menyenangkan Tuhan, saya ulang-ulang ini kalimat saudaraku, hidup jadi enak. Ya, hidup jadi luar biasa. Tapi kalau kita mulai belok kiri, belok kanan, tidak jelas, saudara, kita mulai atur kita pun kemauan diri sendiri, ya, berontak, tidak tunduk, maka selesai.
Saya tutup dengan satu ayat Matius pasal yang ke-25. Saudara terkasih dalam Tuhan, isi worship, saya mau kita lihat ayat ini. Matius pasal 25. Ini ending daripada semuanya. Matius pasal yang ke-25. Perhatikan ayat firman Tuhan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kita baca ayat 31 mulai. Tampilkan. Matius pasal 25 ayat 31. Ya, kita bersahutan ya sampai dengan ayat yang ke 46. Cukup panjang. Ya, kita bersaut-sautan ayat-ayat ini sebagai ayat penutup. Saya 31, bab Mama 32 sampai 46. Ya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua makhluk bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, jemaat. Perhatikan, Alkitab berkata bahwa sama seperti Dia akan memisahkan domba dari kambing. Domba itu perwakilan dari orang-orang yang hupotasso, orang-orang yang memiliki ketundukan diri, orang-orang yang merendahkan diri, itu domba. Tapi kambing itu adalah orang-orang yang tidak menundukkan diri, orang-orang yang bukan tunduk tapi tanduk, orang-orang yang tidak merendahkan diri tapi sombong, itu kambing. Tuhan akan pisahkan. Yang tidak tunduk kepada suaminya, yang tidak tunduk kepada Kristus, yang tidak tunduk kepada orang tuanya, yang tidak tunduk kepada atasannya, itu kambing semua. Tuhan bilang sebelah kiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Silakan jemaah. Yang domba, yang tunduk, yang taat, Tuhan bilang mari sudah. Tebusong selama ini, kasihan su tunduk ya. Kamu semua sudah melakukan semua yang terbaik ya. Orang tua dihargai, suami dihargai, saudaraku. Kristus dihormati, ditinggikan dengan bertobat, dengan sungguh hidup menyenangkan. Atasan mereka hargai. Tuhan bilang sekarang kau terima, kau punya upah ya. Lalu ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, tadi saya sudah bilang jadi pelayan kan? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40. Saudara, dan next selanjutnya nanti saudara baca di rumah. Sementara kambing beda ya. Jadi janganlah jadi Kristen yang kambing. Saudara tuh jadilah domba. Di rumah istri jadi domba, di rumah anak-anak jadi domba, di tempat kerja, di organisasi gereja, di mana saja jadikanlah kita domba yang kita tahu tunduk kepada atasan kita, tunduk kepada orang yang Tuhan beri otoritas. Maka saudaraku, Tuhan kalau datang kembali, saudara akan menerima upahnya. Karena kita semua orang-orang yang belajar, tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari saya undang pemain musik. Kita mau bersyukur buat firman yang kita dengarkan.